Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah ada di serial pujian Natal yang keempat, yang terakhir. Dari rangkaian serial pujian Natal yang telah kita bahas menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pujian menyambut Natal yang Alkitab catat khususnya dalam Injil Lukas. Pujian yang keempat yaitu Nunc Dimittis, pujian dari Simeon. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, momen-momen menjelang Natal sudah seharusnya diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan keceriaan. Ada banyak cara kita mengungkapkan sukacita Natal. Salah satunya adalah pujian kepada Tuhan. Pujian adalah pengakuan. Pujian adalah ucapan syukur atas karya Tuhan yang ajaib. Dan itulah yang dilakukan oleh Simeon, seperti yang telah kita baca bersama. Sebuah kidung yang indah, sebuah pujian yang indah, yang berisi tentang kepasrahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Simeon merasa bahwa kehidupannya sudah cukup, dan dia yakin dirinya bahkan setelah kematiannya akan tetap berada dalam perlindungan Bapa. Keyakinan Simeon ditambah dengan perjumpaannya dengan bayi Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, di masa sekarang, pujian Simeon ini mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh berserah penuh kepada Sang Pemilik hidup. Ketika malam menjemput, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, naikkan doa. Serahkan kepada Tuhan adalah keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik di dalam hidup ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujian Simeon mengajarkan sebuah pengertian bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri. Segala yang ada pada diri kita merupakan pemberian dari Tuhan, pemberian dari Sang Pencipta. Dan sudah sepatutnya kita melakukan bagian yang terbaik dan menyerahkan segala sesuatu
hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian Simeon disebut istilah Nunc Dimittis. Dalam bahasa Inggris, Now You Dimis. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi. Dalam tradisi di luar Alkitab, pada abad permulaan, Simeon dipahami sebagai imam atau orang yang bertugas di Bait Allah. Usianya kurang lebih 112 tahun. Tetapi sesungguhnya ketika kita membaca Injil Lukas yang tadi, tidak ada jabatan apapun yang dimiliki oleh Simeon. Tidak ada usia yang pasti yang dapat kita mengerti dari bacaan Injil Lukas tersebut. Tetapi fakta yang dapat kita peroleh dari Injil Lukas, Simeon berada di Bait Allah. Simeon memberkati Yusuf, memberkati Maria. Tapi bukan berarti ia adalah seorang imam. Keterangan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias paling jauh adalah menyiratkan mengenai usianya. Biasanya kalau orang mau mati, ya tua. Nah inilah yang dapat kita pegang. Namun tidak ada dasar yang tepat untuk menebak usia dari Simeon. Saudaraku, justru Injil Lukas menyoroti spiritualitas Simeon ini. Satu-satunya petunjuk yang dapat kita lihat dari spiritualitas Simeon, dia orang biasa, tetapi 3 kali tercatat Roh Kudus datang kepadanya. Alkitab mencatat dalam Lukas 2 ayat 25, yang pertama, Simeon adalah seorang yang benar, dikaios. Seorang yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang hidup terhormat, sama seperti Zakaria, sama seperti Cornelius, yang ditulis oleh Injil Lukas sebagai orang-orang yang benar. Sebutan ini adalah menyiratkan posisi yang terhormat. Posisi yang tersirat, orang benar dikaitkan dengan para nabi. Dikaios, orang benar, tidak diterapkan kepada semua orang. Catatan yang kedua mengenai Simeon, Simeon adalah seorang yang saleh. Eulabes. Eulabes biasanya memang diberikan kepada seluruh orang Yahudi yang pergi merayakan hari-hari besar mereka. Tetapi sesudah Stefanus mati di rajam batu, istilah orang saleh diberikan kepada Stefanus. Lukas juga memberikan istilah orang saleh kepada Ananias yang berhubungan dengan ketaatannya kepada Taurat. Kebaikannya kepada semua orang. Jadi Simeon adalah orang yang benar, orang yang posisinya dihormati, orang yang disetarakan dengan nabi, dan juga orang saleh, orang yang taat kepada hukum Taurat, orang yang hidup menjadi berkat kebaikan bagi banyak orang. Dan bukan hanya dia orang benar, dia bukan hanya orang saleh, Alkitab katakan Simeon menantikan penghiburan dari ilahi. Penghiburan dari Allah, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, 3 kali tercatat Roh Kudus muncul untuk mengajak Simeon, mempengaruhi Simeon. Saudara, inilah sesuatu yang luar biasa dari pribadi Simeon. Nah, pujian-pujian Simeon ini menunjukkan satu kehidupan yang berserah penuh kepada Tuhan. Ungkapan biarlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera setelah melihat bayi itu adalah bukti bahwa Simeon menyaksikan rencana Tuhan sudah digenapi. Simeon sadar waktu kematiannya akan tiba. Permohonannya tidak didorong oleh kekecewaan. Permohonannya tidak didorong oleh kegagalan, apalagi penyakit. Bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tak kala rencana Tuhan sudah digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, pujian Simeon juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah sebuah anugerah yang indah. Namun kematian pun adalah kasih karunia yang harus diterima dengan lapang dada. Alkitab mencatat hidup manusia itu singkat, seperti bunga rumput yang pagi berkembang dan sore sudah layu.
seperti orang yang hidup di bawah matahari. Tidak ada yang abadi, semua menunggu giliran untuk menghadap Sang Ilahi. Tetapi sebagai orang percaya, teladan hidup dari Simeon bisa kita jadikan teladan. Memandang hidup dan kematian adalah sebuah hal yang indah, bukan penuh ketakutan. Simeon membuat kidung pujian kepada Tuhan. Dia tahu ajalnya sudah dekat. Berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang dibutuhkan anak-anak Tuhan, khususnya di hari-hari yang berat yang mungkin sedang kita alami. Pujian keselamatan yang Simeon naikkan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Apa makna dari Nunc Dimittis, pujian yang dinaikkan oleh Simeon. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-30, kita perhatikan Lukas 2 ayat 30, di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi, makna dari pujian Simeon adalah berita keselamatan. Pujian keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Keselamatan seperti apa yang Tuhan berikan sebagai pujian yang Simeon naikkan kepada Tuhan? Yang pertama, pujian keselamatan, keselamatan yang universal. Perhatikan ayat yang ke-30. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kata segala bangsa di ayat yang ke-31 dan bangsa-bangsa lain di ayat yang ke-32 menjelaskan bahwa jangkauan keselamatan tidak dibatasi oleh suku bangsa, tidak dibatasi oleh budaya. Siapa saja yang percaya, siapa saja yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Mesias, menerima anugerah keselamatan. Jadi keselamatan yang dinaikkan sebagai pujian Simeon menyambut kelahiran Yesus Kristus, keselamatan yang bersifat universal, tidak berarti keselamatan yang bersifat kekhususan. Universal yang diberikan kepada semua orang. Yang kedua, keselamatan apa yang Simeon naikkan dalam pujiannya? Bukan hanya keselamatan yang universal. Perhatikan ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Yang telah engkau sediakan. Telah engkau sediakan. Artinya, yang Tuhan sudah rencanakan. Keselamatan, Tuhan yang merencanakan. Ketika manusia tidak taat, ketika tidak menuruti perintah Tuhan, Adam dan Hawa, awal dosa, tidak ada satu pun yang dapat menyelamatkan. Hanya pengorbanan darah yang kudus di dalam Yesus Kristus. Itulah yang sanggup menyelamatkan. Artinya, keselamatan direncanakan oleh Tuhan. Keselamatan sudah dipersiapkan. Dipersiapkan oleh Allah sendiri. Mengapa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Allah tahu kita tidak sanggup. Dia merencanakan. Dia mempersiapkan. Allah mempersiapkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sudah sejak lama. Bukan hasil pemikiran sesaat. Bukan peristiwa yang kebetulan kelahiran Tuhan Yesus. Sudah dituliskan dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang ketiga. Dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Berita keselamatan. Keselamatan yang telah direncanakan. Keselamatan yang telah dipersiapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-32 dari Injil Lukas pasal yang kedua, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Yaitu terang yang menjadi penyataan dan menjadi kemuliaan. Saudaraku, yang ketiga, berita keselamatan, berita tentang terang ilahi. Saudara, kata terang ini di dalam ayat 32 muncul berkaitan dengan keadaan bangsa lain di dalam kegelapan. Melalui kehidupan dan penebusan Yesus Kristus, Allah memberikan sinarnya kepada semua bangsa. Terang akan mengalahkan kegelapan. Melalui terang yang datang atas Israel,
semua bangsa akan ditarik kepada terang tersebut. Kemuliaan atas Israel bukan untuk dinikmati mereka sendiri, melainkan sebagai sarana untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Saudara dan saudara, terang bagi dunia. Bukan terang di dalam gereja, tapi menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Pujian dari Simeon, Nunc Dimittis, yang menjadi pujian keempat ketika kita akan merayakan Natal. Pujian mengenai berita keselamatan. Keselamatan yang universal. Keselamatan yang sudah direncanakan. Keselamatan yang berisi terang ilahi. Saudara, kita bersyukur 4 serial pujian Natal telah selesai kita bahas. Doa saya, kita semakin memahami, menyambut Natal. Kita mempersiapkan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga Natal saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi Natal kali ini menjadi komitmen baru bagi setiap kita. Aku mau lebih lagi memuliakan Tuhan melalui kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.